Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini sedang menjalani proses pemulihan setelah operasi besar di kaki kirinya di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Jenderal Sudirman yang berlokasi di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Presiden Joko Widodo melalui akun Instagram pribadinya @jokowi memposting beberapa foto yang mengabadikan momen saat Kepala Negara Republik Indonesia ini menjenguk Presiden terpilih Prabowo Subianto di rumah sakit tersebut. Melalui foto-foto ini, tampak sekali keakraban yang tidak pernah surut antara Jokowi dengan Prabowo. Keduanya terlihat berbincang-bincang dengan suasana kekeluargaan di ruang rawat inap RSPPN, ditemani putra Prabowo satu-satunya, Didit Hedi Prasetyo. Presiden Jokowi juga menuliskan caption yang cukup panjang pada postingan Instagramnya ini. Alhamdulillah, tulis Jokowi, operasi Bapak Prabowo seminggu lalu berjalan dengan lancar. Tindakan medis untuk pemulihan cedera yang pernah dialami Pak Prabowo ketika bertugas di TNI ini sukses dilakukan oleh tim dokter dan perawat yang bertugas di RSPPN Sudirman. Mari kita doakan proses pemulihan pasca operasi besar Prabowo, lanjut Jokowi dalam akun Instagramnya, agar insya Allah semakin siap untuk mengemban tugas melayani masyarakat Indonesia. Tidak hanya Presiden Jokowi yang merasa gembira atas keberhasilan operasi besar yang dijalani Presiden terpilih Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat tinggi negara serta warga masyarakat yang beramai-ramai mengirimkan karangan bunga ke RSPPN Sudirman. Sejumlah karangan bunga yang dikirimkan berbagai kalangan itu berisi dukungan, doa dan suntikan semangat untuk Prabowo, serta harapan agar sang presiden terpilih kembali pulih seperti sedia kala dan dapat melanjutkan tugas-tugas pengabdiannya kepada negara. Bahkan seperti yang diposting akun Instagram @dkd08, ada karangan bunga yang berisi ucapan lucu dari seseorang yang mengaku sebagai pengagum rahasia. Pak Prabowo, cepat sembuh, nanti aku orderin nasi goreng deh. Demikian tertulis dalam karangan bunga ini. Ungkapan kegembiraan warga masyarakat juga dapat dilihat pada kolom komentar akun Instagram @prabowo yang memposting foto Prabowo bersama para dokter dan perawat serta tenaga medis RSPPN Sudirman yang telah mengoperasi dan merawat sang presiden terpilih dengan sebaik-baiknya. Beberapa komentar bahkan memuji keputusan Prabowo yang memilih dioperasi di rumah sakit di dalam negeri. Padahal orang sekelas Prabowo bisa saja berobat ke luar negeri, tulis salah seorang netizen. Tetapi Prabowo lebih memilih dan mempercayai kemampuan anak-anak bangsa untuk merawat dan menyelamatkan dirinya. Padahal operasi besar yang dijalani Prabowo memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi dengan taruhan nyawa. Pujian serupa juga datang dari Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid. Kepada sejumlah media, Mutia mengatakan bahwa keyakinan Prabowo untuk berobat di RSPPN merupakan hal yang positif. Apalagi operasi yang dilakukan cukup besar, beresiko tinggi dan mempertaruhkan nyawa. Ketua Komisi 1 DPR RI ini menyatakan keyakinannya bahwa pilihan Prabowo untuk dioperasi di RSPPN Sudirman bisa menjadi contoh dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit di dalam negeri. Mutia juga mengapresiasi seluruh tim medis RSPPN Sudirman, mulai dari tim dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis lainnya yang telah berhasil mengoperasi dan merawat Prabowo, seraya mendoakan Presiden terpilih RI periode 2024-2029 ini agar segera pulih dan comeback stronger, guna melanjutkan tugasnya dalam melayani masyarakat dan negara Indonesia. Rumah Sakit Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan salah satu dari puluhan rumah sakit militer yang dibangun oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan telah diresmikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Menurut Menhan Prabowo, pada saat acara peresmian, RSPPN Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah rumah sakit militer terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara yang memiliki layanan kesehatan serta fasilitas dan peralatan yang serba modern. RSPPN memiliki fasilitas ruang inap sebanyak 1.000 tempat tidur, sejumlah ruang operasi, ruang ICU,
ICCU, NICU, PICU, termasuk layanan radiologi yang dilengkapi alat seperti DSA atau Digital Subtraction Angiography, MRI 3 Tesla, CT scan, panorama 360 derajat dan USG 4 dimensi, juga puluhan unit hemodialisis atau mesin cuci darah. RSPPN juga menyediakan layanan terpadu yang dilengkapi alat-alat robotik dan laser untuk penderita kelemahan kaki dan tangan. Semua peralatan canggih itu dioperasikan oleh tim dokter ahli di bidangnya masing-masing yang telah terlatih dan teruji, serta sejumlah perawat dan tenaga medis yang juga terlatih. Di rumah sakit inilah, Prabowo mempercayakan operasi besar untuk kaki kirinya yang menderita cedera parah puluhan tahun yang lalu. Luka parah di kaki kirinya itu terjadi saat Prabowo berlatih terjun payung di Jerman, sehingga saat itu pun Prabowo harus menjalani operasi besar. Setelah pulih, kejadian yang sama berulang lagi di Indonesia. Ia terjatuh dari tebing yang sangat tinggi pada sebuah operasi tempur. Dan lagi-lagi kaki kirinya, kaki yang pernah patah sebelumnya, cedera untuk kedua kalinya. Kisah tentang cedera kaki kiri ini pernah diungkapkan Prabowo pada tayangan podcast Deddy Corbuzier. Rasa sakit yang tak terkira, kata Prabowo, terus-menerus dirasakan pada saat berjalan. Saat masih berusia relatif muda, Prabowo tidak pernah mempedulikan rasa sakit tersebut dan terus bekerja dengan kesibukan yang sangat tinggi. Tetapi begitu memasuki usia senja, rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Sehingga tak kala melangkahkan kakinya, Prabowo selalu tampak terpincang-pincang. Namun lagi-lagi, ia seperti tidak pernah memperdulikannya. Ia terus melangkah dengan kaki kirinya yang setengah diseret dalam menjalankan berbagai tugas negara yang diembannya. Prabowo sudah berkali-kali berupaya mengobati kaki kirinya di luar negeri, namun tak kunjung sembuh. Akhirnya, Prabowo lebih percaya kepada dokter dan tenaga medis di dalam negeri untuk menyembuhkan kakinya melalui operasi besar yang berhasil dengan lancar. Semoga setelah ini Presiden terpilih Prabowo Subianto akan pulih seperti sedia kala, agar bisa membaktikan seluruh hidupnya untuk memajukan Indonesia dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Sebagai Presiden RI ke-8 yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang, doa seluruh rakyat menyertai Prabowo Subianto seperti doa Presiden Jokowi yang akan digantikannya. Men of our time.